Cahaya mentari hangat memelukku, damai dan puji Dia, damai dan puji Dia Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama ibadah Natal dan perayaan. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kita. Tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker selama ibadah berlangsung, masker menutup mulut dan hidung, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, tadi ketika masuk dibagikan amplop ucapan syukur akhir tahun dan lilin. Jadi amplop ucapan syukur akhir tahun nanti kita akan berikan di gentong atau drum yang sudah disediakan di depan. Sekalian Bapak Ibu Saudara nanti pulang dan memberikan persembahan ucapan syukur hari ini, atau mungkin amplop itu dibawa pulang juga untuk diberikan pada tanggal 31. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya sekarang atau tanggal 31. Kalau memberikan sekarang nanti setelah ibadah selesai pulang, amplop itu dimasukkan ke drum atau di gentong yang sudah disediakan. Mari kita akan sama-sama masuk dalam ibadah Natal hari ini. Tetap sukacita, damai sejahtera Natal melingkupi setiap kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hati kita bersyukur dan melimpah dengan sukacita. Kalau pada hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Natal di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama membuka hati, menikmati akan hadirat-Nya, memuji dan menyembah Dia, serta menerima pesan Natal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita dalam ibadah Natal spesial pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya.
Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat Natal. Mari kita sembah Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan karena Dia baik. Come on, haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Come on. And heaven and angels. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia hidup. Haleluya Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and angels sing. Oh, and heaven and angels sing. And angels sing. Mari setiap kita yang datang di tempat ini, mari datang dalam hadirat Tuhan, mau menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sembah Dia. Come on. Katakan kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Lihat hatimu kepadanya, yeah. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Oh. Mari setiap kita yang datang di tempat ini memuji nama Tuhan. Mari sorak-soraikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang keras. Shalom. Haleluya. Hari ini berbahagia. Amin. Hari ini sehat. Amin. Saya berdoa setiap kita yang datang di tempat ini penuh sukacita, sehat untuk memuji nama Tuhan karena Dia dahsyat. Amin. Boleh Bapak Ibu ke saudara ke kanan kiri katakan Merry Christmas. Haleluya, biar kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Hari ini siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan, datang di hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, kita boleh angkat tangan ya. Saya mau lihat angkat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Mari datang. Mari datang kepada Tuhan. Katakan haleluya. Hai mari berhimpun dan
kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Mari datang dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Katakan, terangnya kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan. Mari saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan. Katakan, sembah dan puji. Oh Yesus, sembah Puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi mari katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Katakan, kami mau nyatakan gloria bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Come on. Mari jemaat Tuhan, dengan hati kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan. Yesus baik. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Dia lahir untuk kita. Haleluya. Mari katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian. Amin. Saya minta setiap kita angkat tangan hati kita buat Tuhan. Katakan, haleluya Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin buat nama Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, karena Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga. Mari anak-anak Tuhan, angkat tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Muliakan Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Mari katakan, muliakan Tuhan. Katakan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kau baik Yesus. Mari siapa kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Mari beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sorakan haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, amin. Karena Dia baik, Dia sangat baik. Dia lahir di dunia ini berkorban buat kita. Hari ini mari kita sembah Tuhan. Mari hari ini kita puji
memuji nama Dia. Berikan yang terbaik buat nama Tuhan. Berikan rasa syukur kita yang terbaik buat nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari sembah dengan segenap hati kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan kasih sayang minta setiap kita untuk bangkit berdiri, yang di atas yang di bawah. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Come on, we wanna worship Him. Oh Jesus, kami memuji nama-Mu Tuhan. Katakan dengan hati kita, katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amen. Hidup kami tertuju kepadamu Tuhan. Hidupku dalam terima kasih. Amen. Tuhan, Kau pulihkan, Kau selamatkan hidupku. Mari katakan, amin. Kami angkat tangan kami angkat hati kami untuk Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Tuhan. Hari ini Tuhan datang untuk melawat setiap kita. Hari ini Tuhan datang untuk mengubah hal-hal yang buruk dalam hidup kita menjadi hal-hal yang lebih baik. Mari sembah Tuhan. Dia datang menyelamatkan umat manusia. Oh Yesus, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari penuhi ruang dengan pujian.
puji-pujian, come on, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Mari katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas kebaikan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin. Oh Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Tuhan, terus penuhi ruangan dengan pujian, terus penuhi hatimu dengan puji-pujian buat Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan selamanya. Hati kami takkan berhenti memuji namamu Tuhan. Mari sembah Dia, come on. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami menyembah, biar hati kami menyembah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih karuniamu buat setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau selamanya, selamanya. Oh Tuhan, yes, kami tetap mau menyembah Engkau Tuhan, sekalipun sulit bagi kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap pengorbanan, buat setiap kasih karunia yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oh Jesus, we worship you Lord. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji. Mari nyatakan dari hatimu yang paling dalam buat Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu buat Tuhan, angkat setiap pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi mari kita katakan sembah dan puji. Come on, we
come on. Beri kemuliaan yang terbaik, come on. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Yes Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan. Oh Yesus. Ya Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita yang luar biasa. Karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dalam bait-Mu yang kudus ini. Bersama-sama pula kami memperingati akan hari kelahiran-Mu. Allah yang kudus, Allah yang setia, dengan penuh kasih memberikan bingkisan Natal yang spesial bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kado istimewa yang Kau berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan pesan Natal. Biarlah itu boleh kami dengar dan menjadi bagian yang utuh dan penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebesaran dan kemurahan-Mu yang Kau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam dan fokus untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, tema Natal pada kesempatan ini adalah perfect gift of God. Kado yang istimewa yang datangnya dari Tuhan. Terambil dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Desember tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya mendapatkan bingkisan Natal dari sebuah perusahaan garmen, salah satu yang terbesar di kota Bandung ini, yang memiliki atau mengerjakan lebih dari 3.000 orang karyawan. Pengurus dari persekutuan doa untuk orang karyawan yang beragama Kristen, di mana saya diberikan kesempatan 1 atau 2 kali dalam setahun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap yang diadakan setiap hari Jumat siang. Oleh sebab itu pada bulan Desember mereka memberikan hadiah Natal bagi saya. Saya ingin cepat-cepat sekali untuk membuka gerangan apa yang ada di dalam bingkisan itu. Dan setelah saya buka, ternyata isinya sebuah kemeja lengan panjang yang bermotif garis-garis dan warnanya sangat luar biasa. Saya menyukai karena saya belum punya warna itu. Ditambah lagi dengan 1 potong bahan celana berwarna biru tua atau dark blue. Sangat matching sekali. Saya ingin segera untuk mencoba istilahnya ngepas baju ini. Apakah bisa saya pakai cocok dengan tubuh saya? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya coba, ukurannya enggak sama dengan ukuran badan saya. Bajunya kegedean.
Walaupun badan saya sudah gede, tapi bajunya kegedean. Maklumlah, ukurannya XL, tapi untuk ukuran orang Asia, nggak sama dengan ukuran orang Eropa. Di mana hasil daripada garment ini diekspor ke Eropa. Jadi XL ukurannya bule. Besar sekali. Saya sedikit menyayangkan gitu ya. Tapi saya tetap memberikan apresiasi karena memberikan hadiah tersebut. Lalu saya ngomong sama istri saya, tolong panggilkan tukang jahit langganan kita untuk menjahit bahan celana ini dan merombak kemeja ini supaya bisa saya pakai. Saudaraku, di dunia ini bentuk apapun pemberian manusiawi tidak akan sempurna. Selain pemberian ilahi, itu yang sempurna. Mengapa demikian? Karena Allah mengenal saudara dan saya. Allah tahu persis kebutuhanmu dan kebutuhanku. Oleh sebab itu di hari Natal yang bahagia ini, Dia memberikan kado istimewa sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Sehingga kita menerima kado tersebut dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kado istimewa itu oleh Rasul Yakobus dicatat sebagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Sempurna di sini tidak menggunakan kata perfect, tetapi menggunakan kata completely, yang artinya penuh, yang artinya utuh. Pemberian Allah itu transparan. Pemberian Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jujur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pemberian Allah bagi saudara dan saya. Saudaraku, bagaimana kita sebagai manusia mengerti dan memahami serta mengenal akan Sang Pencipta kita. Kalau kado istimewa itu oleh Rasul Yakobus dikatakan datangnya dari atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pelamar kerja atau orang yang mau masuk kerja ke sebuah perusahaan atau instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait. Maka mereka harus membuat surat lamaran yang bahasa kerennya disebut dengan kurikulum vitae atau CV. Nah, di dalam kurikulum vitae ini maka di sana tertulis akan data pribadi, latar belakang pekerjaan, kemudian pengalaman profesional, dan juga kemampuan serta kapasitas dan reputasi dari pelamar tersebut. Tujuannya apa? Agar supaya pihak perusahaan atau instansi yang terkait bisa mengenal walaupun sepintas wajah dari foto-foto beberapa lembar dan juga melalui kurikulum vitae ini. Tetapi seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, CV ini dianggap sebagai iklan oleh sang pelamar yang mengesankan bahwa dirinya adalah
pribadi yang berkualitas. Saya ambil contoh, ditulis di situ fasih berbahasa Inggris. Loh, ternyata waktu di bandara ketemu sama bule, ngomongnya peleguk-peleguk bahasa Perancis, terbata-bata, pura-pura ngerti. Tidak ada kejujuran di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan. Saya ambil contoh lagi. Saya belum pernah menemukan satu buah kurikulum vitae yang memuat bahwa si pelamar pernah dipecat dari perusahaan anu, dimasukkan ke situ. Gak ada. Yang baik-baik saja yang ditulis di situ. Supaya apa? Supaya diterima, bukan? Perusahaan juga enggak bodoh. Oleh sebab itu, ketika diterima, maka si pelamar harus menjalani probation period, masa pencobaan selama 3 atau 6 bulan sebelum dinyatakan sebagai karyawan tetap. Tujuannya apa? Supaya karakter aslinya nyata. Kalau males, kelihatan males, saudaraku. Karena apa? Di sini banyak yang disembunyikan. Tidak ada kejujuran. Saya akan memberi pembanding. Saya akan memberikan pembanding yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Di sini kita melihat dan membaca ada beberapa orang wanita perjanjian lama yang oleh masyarakat Yahudi dianggap sebagai kelas 2. Wanita itu tidak diperhitungkan, bahkan disebut pun tidak. Dan yang luar biasa lagi, wanita-wanita yang dicatat di dalam silsilah Yesus memiliki latar belakang yang buruk. Saya ambil contoh. Rahab, seorang mucikari, pemilik rumah pelacuran, seorang germo dari Kanaan. Rut, wanita Moab yang kafir sebagai menantu dari Naomi. Tamar, wanita merana yang akhirnya jatuh di dalam dosa. Ini tampilan daripada silsilah Yesus. Wanita-wanita yang memiliki pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Fair. Tidak ada yang ditutupi. Wah ini jelek, nggak dimuat. Nggak ada, ini datang dari atas, transparan. Belum lagi, 2 orang leluhur bangsa Israel yang sangat dikagumi, yaitu Yehuda dan Raja Daud. Tapi sayang, Yehuda berzina dengan Tamar. Nanti saudara baca secara lengkap Kejadian pasal 38 kisahnya.
Dia dianggap sebagai pelacur, tetapi tidak tahu bahwa itu samaran ketika Tamar sang menantu disetubuhi oleh Yehuda. Raja Daud, dia berzina dengan Batseba yang merupakan istri Uria, dan dia yang merancangkan pembunuhan berencana. Fair play, gak ada yang disembunyikan. Memang Kurikulum vitae itu bukan silsilah Yesus. Tetapi di sini silsilah Yesus itu justru sebagai alat petunjuk mengapa Yesus harus hadir di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Termasuk dua tokoh Alkitab, Yehuda dan Daud. Tidak ada seorang pun yang sanggup membebaskan, memerdekakan, menjadi penyelamat atas dosa yang berakhir di dalam maut. Tidak ada. Oleh sebab itu, Yesus datang dari atas. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga beroleh pengharapan dalam kehidupan yang kekal. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa dia datang ke dunia ini? Yang kedua, selain daripada datang dari atas, diturunkan oleh Allah ke dunia ini sebagai Bapa terang. Saudara pernah mengalami perjalanan di dalam bayang-bayang kegelapan oleh karena kabut yang tebal. Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Saya akan cerita. Sebelum ada jalan tol, kalau saudara pergi dari kota Bandung ke kota Jakarta dan sebaliknya, kita pasti lewat puncak. 4-5 jam perjalanan itu yang normal, kalau macet lebih. Sekarang enak ada tol, 2 jam lebih nyampe ke Jakarta. Kalau dulu gak bisa. Nah, saya beserta keluarga setelah main, ternyata pulang kemalaman. Jam 4:30 sore kami baru keluar dari kota Jakarta menuju Bandung. Ketika sampai di puncak, hujan turun, hujan sedang. Tetapi disertai dengan kabut yang sangat tebal. Semakin kami menanjak naik di atas puncak itu, semakin kabutnya sangat tebal. Sehingga jarak pandang hanya 3 meter. Aduh saudaraku, hati saya sudah was-was. Hati saya sudah bergetar takut. Pelan-pelan sekali jalannya. Saya yang tadinya bersama dengan istri dan anak-anak ingin menikmati hamparan tanaman teh yang di kiri kanan. Tidak bisa, karena semuanya gelap gulita, diliputi oleh kabut. Sangat menakutkan. Pertanyaannya, kalau kita menghadapi perjalanan seperti ini, masih adakah sukacita dalam hati kita? Enggak mungkin. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah stres. Pertanyaannya, saudara yang hadir pada siang hari ini, masih adakah saudara merayakan Natal pada saat ini dengan hatimu yang bersukacita? Atau saat ini hatimu sedang dirundung oleh kabut, kekhawatiran, dan ketakutan. Sehingga gak bisa merasakan sukacita. Saya mau mengajak saudaraku untuk melihat ke belakang. Apa yang terjadi pada saat Natal yang pertama?
Ketika Kaisar Agustus yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang kedua mengumumkan untuk cacah jiwa, maka kota Bethlehem yang kecil penuh sesak dengan penduduk yang kembali untuk mendaftarkan diri, sekaligus reuni bersama dengan keluarga, baik di rumah masing-masing atau di tempat penginapan. Namun ada sekelompok orang di malam yang pekat itu tidak ikut reuni. Mereka tersisihkan, ada di padang belantara. Mereka tidak memiliki kepastian dalam hidup. Oleh orang Yahudi, mereka dianggap sebagai kelompok yang non-religius. Dan bahkan bisa dianggap sebagai orang-orang penipu. Mereka adalah para gembala yang sedang bekerja menjaga ternaknya. Hati mereka diseliputi dengan, besok bagaimana, cukup atau tidak dalam hidup ini. Tidak ada kepastian. Di tengah kegalauan hati itu, seorang malaikat datang menghampiri. Para gembala itu dengan satu kemilauan yang luar biasa memancarkan cahaya. Sehingga para gembala itu menjadi takut, panik. Dan mereka berbicara satu dengan yang lain. Celaka, kita akan mati pada malam hari ini. Tapi apa yang dilakukan oleh para malaikat, saudaraku? Mereka datang dengan mengatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita yang mereka terima bukan mereka kesedihan, bukan berita kedukaan, bukan berita kesangsian, tapi berita sukacita yang besar. Kesukaan besar bagi bangsa. Kesukaan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Luar biasa. Ini peristiwa Natal yang pertama. Ada sukacita yang besar di tengah kegelapan malam. Di tengah kegalauan hati. Ada sukacita yang besar. Sukacita apa? Allah menjelma menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Dalam wujud seorang bayi. Loh, kok bisa? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Memang Allah berkuasa dengan seluruh dan segala kehendaknya. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi coba kita ingat, bagaimana dengan kehormatannya. Bagaimana dengan keagungannya. Bagaimana dengan kemahakuasaan Allah yang tiada taranya. Dia rela jadi manusia yang hina. Amazing. Incredible. Unbelievable, impossible. Gak mungkin itu. Itu peristiwa Natal yang pertama. Di tengah kebingungan kita lihat Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Maksudnya apa ini? Kenapa Allah bisa menjadi manusia? Saya mencoba untuk memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu Saudara dengan satu analogi. Sebuah kapal yang besar, kapal yang termodern, kapal yang tercanggih di abad ini, memiliki jarak tempuh atau jarak pandang sekian mil, anti radar dengan sistem yang luar biasa canggihnya untuk mendeteksi musuh. Beratnya berton-ton, bagaikan sesuatu yang paling gagah di samudera ini. Saya gambarkan itu sebagai Allah kita yang tiada taranya. Tapi dia berubah, berinkarnasi menjadi kapal kertas. Mainan kita yang beratnya hanya berapa? 4-6 gram.
Allah kita yang perkasa rela menjadi kapal kertas. Ini mainan saya pada waktu ada di desa. Ketika hujan lebat, saya bikin ini dari origami. Ada merah, ada ungu, ada kuning. Bersama dengan teman-teman sebaya, saya suruh dia berjalan di dalam air yang deras. Kok bisa ya? Unbelievable. Tapi jangan salah, di dalam kelemahannya ternyata terletak kekuatan ilahinya yang luar biasa. Di dalam kelemahanmu ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Dahsyat, men. Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Kekuatan ilahinya ada di dalam kelemahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum selesai. Para gembala termangu-mangu menyaksikan kejadian ini. Tiba-tiba matanya terbelalak melihat malaikat bersama dengan bala tentara surgawi yang begitu besar menyanyikan pujian bersama-sama, Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara periksa, dalam seluruh isi Alkitab tidak ada malaikat itu bersama dengan bala tentara surga datang bersama-sama. Tapi di malam Natal itu, mereka menampakkan satu pagelaran, pertunjukan ilahi yang luar biasa dahsyat, yang tidak akan pernah dilupakan oleh para gembala pada malam yang pekat waktu itu. Dahsyat, men. Sekali lagi, incredible, unbelievable, impossible, but amazing. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara merayakan Natal pada saat ini? Hati saudara dipengaruhi oleh, aduh bagaimana materi. Aduh bagaimana hati saya masih terselimuti oleh kabut ketakutan, kabut kekhawatiran, dan kabut-kabut yang lain. Sehingga aku tidak bisa merasakan sukacita dan damai Natal. Hari ini saya katakan, tanggalkan semuanya itu. Seperti berita Natal di awal yang pertama datang, yang dialami oleh para gembala. Ayo tanggalkan semua itu. Letakkanlah pengharapanmu. Pengharapan adalah bahan bakar untuk hidup. Ayo semangat. Kita nyatakan kasih karunia Allah yang dahsyat dan anugerah yang luar biasa. Agar supaya dunia di sekitar kita bisa bersama-sama menyanyi. Untuk apa? Mengalami sukacita Natal. Nama Tuhan, buka hati, semangat. Jangan takut memasuki tahun yang baru. Dan biarlah dunia di sekitar kita juga akan merasakan sukacita Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. The star brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pining, till He appeared and the soul felt this world.
rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama sambil menyalakan lilin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Natal merupakan perwujudan kasih Allah yang begitu besar, peduli terhadap manusia yang berdosa dan tidak berdaya.
Dia datang menggenapi janjinya. Dia datang oleh karena nubuatan para nabi yang sekian ribu tahun lamanya. Namun Natal juga merupakan kejutan-kejutan. Kejutan yang pertama, ketika utusan Allah seorang malaikat datang kepada perawan Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Tentunya ini sebuah kejutan yang sangat menakutkan bagi Maria. Dia memikirkan bagaimana hubungannya kelak dengan Yusuf sang tunangannya. Tetapi dia lebih memilih untuk taat kepada Tuhan sebagai hamba yang setia. Dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipakai sebagai sarana bagi kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kejutan yang kedua, ketika utusan Allah malaikat mendekati para gembala yang ada di padang Efrata. Dan dia mengatakan, jangan takut, sebab aku akan memberitakan berita kesukaan besar bagi dunia dan bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Adalah sukacita yang besar yang dialami oleh para gembala yang tidak akan terlupakan untuk seumur hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya yang merayakan Natal pada siang hari ini? Mari Bapak Ibu, lupakan yang sudah lalu. Sambut Natal dengan sukacita. Dan biarlah engkau memiliki komitmen mulai hari ini memasuki tahun yang baru. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi lilin terang yang menerangi kegelapan dunia yang ada di sekitarku. Sehingga mereka tahu ada Kristus di dalamku. Dan mereka akan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Natal ini memiliki makna bagi saudara dan saya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Here is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. The tale of woe, a weary world rejoices, though yonder place a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Lilin dimatikan. Kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau hadir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Engkau yang menolong kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami terluput dari kebinasaan kekal. Tetapi kami beroleh pengharapan di dalam Tuhan.
untuk memasuki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kado istimewa yang telah Kau berikan bagi kami. Yesus Kristus cukup bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami memiliki komitmen baru setelah kami mengerti dan memahami mengapa Engkau hadir di dunia ini. Kami tidak mampu membalas apapun selain kami Tuhan mau bersaksi menjadi terang-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami, di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan kami, di gereja, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat. Agar dunia di sekitar kami Tuhan melihat akan sepak terjang, tutur kata, perlakuan kami yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga mereka boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan Natal ini Tuhan. Agar supaya Engkau melimpahkan berkat-Mu ke atas mereka. Dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai siang hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, silakan duduk. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman sebelum pulang yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita ada ibadah penutupan tahun atau akhir tahun tanggal 31 pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara ada ibadah tutup tahun hari Jumat pukul 5 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan kepada saya atau sekretariat. Ibadah di tahun baru, ibadah tahun 2022, hari Minggu tanggal 2, ibadah 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa mendaftarkan untuk ibadah itu, masuk ke dalam tahun yang baru. Nah, hari ini kita akan pulang sekaligus memberikan persembahan akhir tahun kita dan persembahan syukur yang Bapak Ibu Saudara terima amplopnya. Kalau ada yang belum menerima amplopnya atau ini boleh mengangkat tangan. Sudah menerima, dan Bapak Ibu Saudara persembahan akhir tahun bisa diberikan sekarang atau nanti tanggal 31 Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan. Nah, pulangnya dari urutan saya akan atur dari pertama, dari urutan Ibu AE kemudian Bapak Andri ke seterusnya bisa
langsung pulang dan memberikan persembahan kalau ingin memberikan persembahan. Silahkan Ibu Ai dari Bu Ai. Kemudian barisan Ibu Dia.